berdasarkan latar belakang dalam penelitian saya, yang pertama, di MI Salafiyah Prapat sendiri itu inovasi dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru itu kurang. Jadi media yang digunakan guru itu selama ini belum dikembangkan lagi karena kebanyakan di MI Salafiyah Prapat sendiri itu dalam setiap pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Sehingga hal ini berdampak pada hasil belajar siswa. Kemudian latar belakang yang kedua itu adalah motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab yang rendah. Hal ini juga disebabkan karena metode dan model yang digunakan guru selama ini masih sama, yaitu konvensional. Yang ketiga, pemanfaatan prasarana dan sarana di madrasah yang kurang maksimal. Jadi di MI Salafiyah sendiri itu sebenarnya sarpras sudah lengkap. Namun pemanfaatan yang digunakan guru selama untuk menunjang pembelajaran itu masih kurang. Jadi pemanfaatannya belum maksimal. Terus latar belakang yang keempat yaitu belum ada media pembelajaran yang khusus untuk penguasaan kosakata bahasa Arab. Jadi selama ini pembelajaran bahasa Arab di MI Salafiyah Parapak itu masih menggunakan metode menghafal, tidak dibantu dengan penggunaan media yang digunakan untuk memudahkan siswa menghafal. Dari penelitian ini dapat ditarik masalah bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan media pembelajaran bahasa Arab, mengembangkan media Alibaba Game, dan efektivitas media Alibaba Game. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan media pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa dan guru, mendeskripsikan pengembangan media Alibaba Game, dan yang ketiga menganalisis keefektifan media Alibaba Game. Jadi untuk menjawab rumusan masalah dan latar belakang tadi, peneliti tertarik untuk mengembangkan sebuah media digital berupa media game yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan penguasaan kosakata dalam belajar bahasa Arab. Nah, untuk manfaat secara teoritis dapat menguatkan implementasi Alibaba Game dengan model pembelajaran make a match, dan untuk manfaat secara praktis pemanfaatan media digital sebagai media pembelajaran, mengoptimalkan penggunaan sarpras di madrasah, dan untuk membantu meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. Untuk tinjauan pustaka atau penelitian-penelitian sebelumnya yang membedakan dengan penelitian ini adalah yang pertama penelitian dari Nur Khalifah. Juga sama, yang menyamakan adalah penerapan model match digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab untuk menguatkan penguasaan kosakata. Perbedaan dari penelitian
penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Inun Nur Khalifah adalah pengembangan media make image yang sebelumnya berupa media papan atau kartu. Peneliti kembangkan lagi untuk menjadi media pembelajaran berbasis digital. Penelitian yang kedua yaitu dari Natasha juga menggunakan model pembelajaran make image untuk penguasaan kosakata bahasa Arab. Penelitian yang ketiga dari Miftahul Rohmah, pembelajaran make image digunakan dalam penguasaan kosakata bahasa Arab yang masih berbasis media kartu atau papan. Kemudian peneliti kembangkan lagi agar menjadi bentuk game digital. Nah, dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pengembangan media yang semula atau yang awalnya berupa media papan atau kartu, kini dikembangkan lagi agar menjadi media digital yang berupa game edukasi atau game pembelajaran. Metode penelitian ini atau pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif, sehingga data yang dihasilkan dalam penelitian ini ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, adapun untuk jenis dan metode penelitian menggunakan metode penelitian R&D atau Research and Development. Nah, penelitian ini digunakan untuk mengembangkan model belajar yang biasanya digunakan dalam pengembangan media pembelajaran atau produk. Sedangkan untuk model pengembangannya, peneliti menggunakan model EDI yang berasal dari singkatan analisis, desain, development, dan implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Model ini digunakan dalam berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti strategi pembelajaran, model, metode pembelajaran, bahan ajar, dan media pembelajaran. Nah, dalam teknik pengumpulan data sendiri, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, angket, dan wawancara. Adapun kalau angket yang digunakan itu adalah angket kebutuhan, angket uji validasi, dan juga angket kelayakan. Instrumen penelitian. Seperti yang sudah disebutkan pada teknik pengumpulan data, untuk instrumen penelitian angket itu menggunakan model skala Likert yang dinyatakan menggunakan kata setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan dari keempat pernyataan tadi itu memiliki skor masing-masing. Angket ini angket kebutuhan. Yang pertama angket kebutuhan. Itu dibagikan kepada peserta didik dan pendidik. Angket kebutuhan ini digunakan sebagai acuan peneliti untuk mengetahui kebutuhan media seperti apa yang dibutuhkan di MI Salafiyah, khususnya di kelas 4 dalam mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian angket yang kedua adalah angket uji validasi. Angket uji validasi ini meliputi
uji validasi dari ahli materi, ahli media, dan juga oleh pengguna. Selanjutnya untuk analisis data. Nah, untuk analisis data, karena pada penelitian ini ada dua data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif, maka untuk analisis data kualitatif menggunakan model Mill and Haberman yang ada 4 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk analisis data kualitatif, peneliti menggunakan uji homogenitas yang digunakan untuk mengetahui apakah kelompok data itu signifikan atau sama. Untuk yang bab kedua atau kajian teori, pada penelitian ini yang pertama adalah pengembangan, yang diartikan sebagai proses untuk mengubah atau menjadikan sesuatu agar lebih baik atau sempurna. Pengembangan pada penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran untuk belajar bahasa Arab. Landasan teori yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran, oke, berarti setara sama Ibu. Media pembelajaran adalah alat bantu atau penghubung antara guru dan siswa agar merangsang motivasi siswa untuk meningkatkan minat belajar. Yang ketiga yaitu model make a match atau model mencocokkan gambar dengan arti atau soal dengan jawaban. Untuk landasan yang media pembelajaran yang peneliti kembangkan adalah media Alibaba Game. Alibaba Game itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab yang artinya bermain. Terus untuk yang baba itu merupakan singkatan dari kata bahasa Arab. Jadi jika disingkat itu menjadi permainan bahasa Arab. Nah, dalam pembuatan Alibaba Game ini peneliti menggunakan aplikasi Konstruk 2 yang memang digunakan sebagai aplikasi pembuat game. Di dalam game Alibaba itu terdapat beberapa menu, ada menu bermain dan juga menu belajar. Nah, model media Alibaba ini menggunakan model belajar make a match atau mencocokkan gambar atau mencocokkan soal dengan jawaban. Sedangkan pada media Alibaba ini mengandung pembelajaran bahasa Arab dengan materi al-mihnatu atau profesi. Kenapa menggunakan materi al-mihnatu atau profesi? Karena dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan, ditemukan materi profesi dalam pembelajaran bahasa Arab itu masih banyak yang kurang dari KKM, masih nilai rendah.
Berikut adalah hasil dari penelitian. Yang pertama, ini adalah hasil uji validasi yang dilakukan oleh ahli materi, media, dan juga pengguna. Dari perolehan hasil uji validasi, ahli materi mendapat atau memperoleh skor 95%, yang mana nilai tersebut mempresentasikan bahwa media Alibaba yang dikembangkan layak untuk diuji cobakan sebagai media pembelajaran di kelas. Selanjutnya, untuk hasil validasi dari ahli materi yang dinilai adalah aspek isi dan juga kualitas pembelajaran, media Alibaba Game memperoleh nilai 75%, sehingga materi yang ada dalam media Alibaba ini layak untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran siswa. Selanjutnya, hasil uji validasi oleh pengguna. Nah, dari uji validasi pengguna ini, peneliti mengambil 2 guru dari MI Salafiyah Prapat. Hasil dari uji validasi oleh pengguna, media Alibaba mendapat nilai sebanyak 80%. Yang demikian, media Alibaba ini layak untuk diuji cobakan dengan beberapa catatan. Nah, sebelum melakukan uji validasi, sebelumnya peneliti juga telah melakukan penyebaran atau membagikan angket kebutuhan terkait kebutuhan media Alibaba Game. Nah, setelah didapatkan hasil dari angket kebutuhan, maka peneliti mulai merancang atau membuat game Alibaba. Setelah game selesai, maka dilakukan uji coba. Dilakukan uji validasi oleh 3 ahli tadi, yang masing-masing uji validasi itu terdapat beberapa revisi atau saran dan masukan. Setelah peneliti perbaiki, kemudian peneliti lakukan uji coba pada 2 kelas, yaitu yang pertama di kelas eksperimen dan yang kedua di kelas kontrol. Adapun untuk rencana pembelajaran sudah terlampir di bagian lampiran. Dari uji coba di kedua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, dihasilkan nilai ini pada bagan atau diagram yang berwarna biru. Siswa mendapat rata-rata siswa mendapat sekitar 58% untuk nilai pretest. Sedangkan untuk perolehan hasil post-test, siswa di kelas eksperimen mengalami peningkatan sehingga menjadi 87,5%. Nah, jadi rata-rata peserta didik setelah belajar menggunakan media Alibaba Game ini mengalami peningkatan. Selanjutnya, untuk hasil perolehan dari kelas kontrol, yang pertama dari pretest, ketuntasan belajar sebanyak 32%. Setelah dilakukan uji coba, hasil
Kemudian dilakukan hasil post test yang ketuntasan belajar peserta didik sebanyak 55%. Untuk mengukur keefektifan media Alibaba ini, peneliti menggunakan hasil angket atau membagikan angket kepada guru untuk mengetahui respon guru. Jadi keefektifan ini diukur dari peningkatan nilai siswa dan juga respon guru terhadap penggunaan media Alibaba ini. Sehingga dari hasil uji coba tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa media Alibaba Game dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab yang digunakan untuk peningkatan penguasaan kosakata. Dan yang kedua, media Alibaba Game dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang mampu meningkatkan penguasaan kosakata. Dan yang terakhir, terdapat hambatan bahwa media Alibaba Game ini tidak dapat dijadikan aplikasi. Jadi dalam menggunakan atau untuk menggunakan media Alibaba Game ini harus menginstal dulu aplikasi Konstruk 2 agar dapat membuka Alibaba ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada penguji. Dan sekretaris. Monggo untuk Bapak Ibda memberikan evaluasi penilaian dan verifikasi. Ya, baik. Terima kasih. Suara itu terdengar. Coba di stop share screen, Bapak. Okay. Yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Penguji 2, Bu Ana, kemudian Sekretaris, Rengga, dan para Dewan Pembimbing jika hadir ya, kayaknya ada agenda semua ini, dan Mbak Quratul Ayun sudah mempresentasikan hasil temuannya. Pertama, saya mengucapkan selamat sudah sampai tahap ini dan sudah didiseminasi dalam kegiatan kali ini. Namun untuk lebih lengkap lagi nanti kita akan memberikan masukan-masukan terkait dengan teknis maupun substantif seperti itu ya. Yang pertama teknis dulu, sesuai file yang dikirim ke saya karena saya tidak bisa hadir, di surat pernyataan revisi dicek lagi itu nama orang lain ya. Ini skripsi Anda Pak Isna Rahmalia, coba dicek lagi ya. Ini fatal Okay. menurut saya karena Okay. ini Tapi di nama skripsi orang. yang sudah saya cetak itu sudah nama saya sendiri, Pak. Ya, saya Yang kan akan saya serahkan melihatnya kan juga. dari file gitu loh. Okay. Kemudian di daftar isi itu masih ini ya, beberapa ada yang belum tepat gitu. Okay. Kemudian di abstrak itu kalau bisa satu satu paragraf saja, dan untuk permasalahannya itu disebutkan ya, apakah nilai atau apa itu kalau bisa muncul di abstrak biar lebih jelas. Kemudian
Untuk sitasi itu kan ada 20 kan. Anda menulis itu kan wajib di buku pedoman sudah ada ya halaman berapa ini? 19 kalau nggak salah. Romawi. Ini kan minimal 20, sedangkan di halaman 20 itu hanya 3. Ya, nanti silakan dilengkapi. Dan ini harus benar-benar 20 ya, jangan hanya bunyinya 20 tapi isinya hanya 3. Ini kan kurang pas. Oke, itu ya untuk teknis nanti bisa saya kirim untuk catatannya. Setelah membaca kemarin memang ada temuan yang perlu kami konfirmasi ya. Saya hanya bertanya 10 pertanyaan aja nanti kayaknya bisa kurang biar lebih cepat. Yang pertama masalah pokok jenengan ini apa sih? Masalah pokok atau masalah akademik kegelisahan Anda ini apa sehingga kok meneliti ini gitu. Coba kami diceritakan. Jadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil belajar bahasa Arab yang rata-rata itu masih di bawah KKM, sehingga saya termotivasi untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk belajar bahasa Arab. Karena kan untuk belajar bahasa Arab itu sebelumnya itu harus memiliki penguasaan kosakata terlebih dahulu sebelum untuk belajar ke 4 keterampilan bahasa. Jadi saya itu mengembangkan media ini, media Alibaba ini untuk meningkatkan penguasaan kosakata, belum untuk ke memahami 4 keterampilan bahasa yang seperti membaca, menulis, menyimak, dan mendengarkan. Jadi masih ke tahap penguasaan kosakata. Karena pada hasil survei atau observasi yang saya lakukan itu untuk pembelajaran bahasa Arab, guru itu masih menggunakan metode hafal. Jadi masuk kelas meminta siswa untuk menghafalkan dari A sampai B, nanti dihafalkan dikasih waktu berapa gitu. Nah, itu kurang efektif karena siswa itu kan masih banyak, siswa kelas 4 itu khususnya masih banyak yang belum bisa membaca bahasa Arab yang huruf sambung. Nah, jadi saya mengembangkan media Alibaba ini, Pak. Oke, itu fakta empiris ya. Itu KKM-nya di bawah berapa? Gimana, Pak? KKM-nya di bawah berapa? Kalau di MI Salafiyah sendiri itu 65. Ya, itu belum muncul di latar belakang ya, hanya di bawah 90 harusnya disajikan itu. Oke. Nanti di ini. Tapi jadi gini ya, kalau saya membaca halaman 1 sampai 12, 11, 12 itu rata-rata konsep semua, tidak ada menyebut masalah ya. Coba saya contohkan ya. Pembelajaran adalah itu halaman 1. Ini kan konsep kajian teori, bukan masalah. Kemudian paragraf kedua, pembelajaran adalah sama lagi. Nah, kemudian halaman apa masih halaman 1, paragraf kedua, peran media pembelajaran sangat penting. Ini juga konsep. Terus kalimat berikutnya, media pembelajaran adalah sama semuanya. Ini juga penelitian orang lain juga menegaskan hanya pembelajaran penting, tapi tidak disebutkan masalahnya di mana, gitu. Ya, jadi ini tidak ada fakta literatur yang menegaskan pembelajaran bahasa Arab itu bermasalah, itu tidak ada. Itu baru aspek pembelajaran bahasa Arabnya, belum masalah medianya. Ya, itu saya baca ini kok latar belakang rasa kajian teori ya, tidak ada state of the art atau gap risetnya emang nggak ada. Jadi masih lemah ini, belum kuat ya. Meskipun di bawah sudah ada fakta empiris, fakta sosial yang menyebut hasil belajar siswa di mata pelajaran bahasa Arab harusnya diperinci. Itu materi apa? Apakah hanya bahasa Arab umum, materi umum, atau khusus materi kosakata tadi tentang profesi tadi ya. Nah, itu perlu dipertegas. Kalau materinya materi umum berarti tidak relevan apa fakta sosial atau di bawah KKM itu, jadi belum kuat gitu loh. Jadi nanti silakan dirombak latar belakang itu.
paling enggak ada penunjukan bahwa masalah yang Anda teliti itu benar-benar dari kajian penelitian orang lain yang itu dibutuhkan pengembangan yang menunjukkan hasil belajar bahasa Arab rendah gitu loh. Jadi itulah pentingnya di dalam sebuah introduction atau latar belakang itu menunjukkan masalah yang berangkat dari kalau bahasa saya itu fakta literatur dari penelitian-penelitian orang dan juga fakta sosial. Tadi fakta sosial atau fakta empiris sudah disebutkan nilainya rendah gitu ya. Ini medianya juga belum dikaji, apakah sudah ada pengembangannya atau belum itu kan harus masuk di latar belakang kan gitu ya. Oke, itu pertama. Kemudian berikutnya variabel penelitian Anda ini apa aja toh? Model make a match, penguasaan kosakata, dan pembelajaran bahasa Arab. Variabel apa kata kunci? Bedakan. Untuk variabelnya pembelajaran bahasa Arab, khusus ini penguasaan kosakata, pengembangan media Alibaba, dan juga model make a match. Kok nganu toh nggak urut toh? Diurutkan coba. Oke. Yang pertama, pengembangan media Alibaba. Kemudian yang kedua, model make a match. Dan ketiga, pembelajaran bahasa Arab, khususnya penguasaan kosakata. Nah, ya, kenapa demikian? Kenapa demikian variabelnya? Karena saya itu mengembangkan media ini untuk penguasaan kosakata bahasa Arab siswa, tapi dengan menggunakan model mix and match. Jadi dalam pengembangannya ini berbasis model belajar gitu, Pak. Oke, variabel independennya mana? Variabel independennya pengembangan media Alibaba. Pengembangan itu tidak masuk sebenarnya, tapi media Alibaba Game itu yang Oke, maksudnya medianya ini kalau dependennya pembelajaran bahasa Arab. yang enggak itu yang dipengaruhi apa so? Penguasaan kosakata. Nah, tapi yang saya perlu tanya lagi, konfirmasi lagi. Anda tahu toh konsep pembelajaran? Di sini kan Anda mengembangkan media Alibaba Game. Tapi mengapa berbantuannya kok model? Ini yang agak rancu ya. Cara berpikirnya bagaimana ini? Lebih tinggi mana tuh antara media dengan model pembelajaran itu? Sebenarnya lebih tinggi media, Pak. Hmm, kok bisa? Teorinya siapa ini? Karena kan kalau model make a match itu kan berupa model belajar mencocokkan gitu, Pak. Jadi Bukan masalah modelnya seperti apa, tapi dalam konteks pembelajaran, didaktik, metodik, atau sekarang metodologi pembelajaran. Yang paling tinggi itu ya pendekatan dan model, karena dia ada sintakmatiknya. Kalau media itu hanya bagian kecil dalam pembelajaran. Lah kok ini malah yang besar Anda jadikan berbantuan, kayak nggak penting gitu loh. Ini kan agak paradoks ini, agak lucu gitu loh. eh, Nah, apakah ini itu hanya kegiatan mencocokkan gambar ya atau memang model karena Anda nulisnya model masa model untuk bantuan kan lucu padahal model ini yang paling pokok gitu loh gimana ini penjelasannya. jadi yang saya maksud berbantuan model make a match ini itu desain gamenya. Di tampilan dalam game itu peserta didik ditugaskan untuk mencocokkan. Jadi model make a match sebenarnya itu saya masukkan di materi game atau konsep game gitu, Pak. Oke, teknis kan berarti
Berarti bukan model itu, hanya mencocokkan. Karena model itu ada sintaks, sedangkan judul Anda kan jelas model. Anda tahu kan model Make ini bagian dari model cooperative learning. Nggih. Dan Anda saya lihat di kajian teori tidak menyebut sintakmatisnya, tidak merujuk dari bukunya Lorna Curran ya. Ini dari buku babonnya ya, Cooperative Learning Lesson for Little Ones ini. Literatur Based Language and Art Soft Skill itu. Harusnya ngerujukannya itu, karena ini adalah jenengan nulisnya model make image, kecuali hanya berbantuan kegiatan mencocokkan gambar itu nggak masalah. Tapi kalau model itu harus ditulis sintakmatisnya. Di kajian teori ada Anda nggak menyebut apa sintakmatisnya belas loh. Ini yang dimaksud ini apakah model beneran atau model-modelan atau hanya sekadar kegiatan mencocokkan dalam proses gamenya itu. Ini yang saya perlu konfirmasi. Jadi di dalam game itu eh, Minum sekedar dulu. kegiatan mencocokkan make a match itu, Pak. Karena kan setahu Nah, saya kalau make a match itu kan oke. sebuah model pembelajaran. Jadi saya sebutkan berbantuan model make a match. Jadi tidak pas kalau model itu hanya untuk berbantuan itu tidak pas. Di mana-mana model itu nomor satu. Kalau Anda pengembangan model melalui media atau berbantuan media itu pas. Karena posisi media itu bagian kecil saja dalam pembelajaran. Jadi kalau secara konseptual itu ada pendekatan, misalnya saintifik, ya, ada model, ada cooperative learning tipe McMatch, PJBL, PBL. Kemudian baru muncul secara teknis ada metode, strategi, teknik, kiat, termasuk media dan alat pembelajaran. Jadi gitu, bukan modelnya itu untuk berbantuan. Kalau berbantuan mungkin gambaran saya berarti benar ya, ini hanya kegiatan mencocokkan kan. Berarti bukan model. Wong di kajian teori Anda nggak menyebut model cooperative learning tipe McMahon tidak merujuk buku bagonya juga gitu loh. Jadi monggo nanti dipastikan apakah ini benar-benar model atau memang sekadar tadi ya mencocokkan gambar untuk kegiatan permainan gamenya. Jelas ya, nanti silakan dipertegas kalau hanya permainan yang menggunakan mencocokkan ya bukan model karena dia ada sintakmatisnya. Tapi kalau di dalam penerapan itu ada sintak berarti memang model dan tidak boleh berbantuan karena model berbantuan tapi melalui pembelajaran itu malah lebih pas ya. Artinya dia integral. Monggo nanti dipilih yang mana yang sesuai gitu loh. Oke, kemudian saya tanya ini, fokus riset Anda ini di media Alibaba Game atau model make a match-nya gitu loh. Media Alibaba Game. Oke, kalau media Alibaba Game berarti pas, tidak boleh berbantuan model gitu loh. Tegas ya. Karena Anda fokusnya kan di medianya, bukan di modelnya. Model ini bukan model yang benar-benar model melalui sintakmatis urut-urutannya kan, langkah-langkahnya. Tetapi hanya mencocokkan gambar gitu toh. Oke. Oke, wes jelas terjawab ya. Oke, sekarang ke materi. Saya tidak paham konteks bahasa Arabnya karena tadi masih agak remeng-remeng ya. Tadi tidak menyebut ini tidak berkaitan dengan keterampilan berbahasa. Terus yang dimaksud penguasaan kosakata itu apa? Jadi peningkatan perbendaharaan kosakata siswa. Yang tadinya untuk belajar profesi ini kan siswa harus menguasai perbendaharaan kata untuk materi profesi. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui satu dua nama profesi dengan bahasa Arab, tapi harus lebih gitu, Pak. Penguasaan kosakata itu keterampilan berbahasa enggak? Belum masuk ke keterampilan bahasa, lebih ke bekal sebelum belajar bahasa. Ini kelas berapa? 4. Kelas 4. Harusnya sudah masuk. Kan dia mengucapkan toh. Oke. Melafalkan enggak? Eh, kalau di gamenya itu lebih ke mendengarkan. Mendengarkan lah. Berarti mendengarkan kan termasuk bagian dari keterampilan berbahasa. Oke, Kenapa oke. Anda menyebut tidak bagian dari keterampilan berbahasa? Agak rancu ini karena ini bahasa. Oke. Meskipun saya nggak bahasa Arab, tapi sedikit-sedikit paham lah. Apalagi nanti Bu Ana bisa apa ya menguatkan ya.
Apalagi ini kurikulum apa? Kurikulum Merdeka apa kurikulum 2013? Masih kurikulum 2013. Nah, kalau kurikulum 2013 kan juga ditambah menyimak dan memirsa, kan. Jadi saya kira ini kurang pas kalau hanya apa namanya pra keterampilan berbahasa. Ini sudah termasuk yang tadi dijelaskan mendengarkan, no, ya toh? Menyimak atau mendengarkan. Berarti Anda perlu mempertegas ini bukan sekadar penguasaan kosakata lah. Penguasaan kosakata kan melalui empat keterampilan itu. Pasti itu mau mendengarkan, mau menyimak, mau berbicara, mau apa namanya? Membaca pasti. Jadi kok tidak disebut bukan atau sebelum gitu loh. Menurut saya dimasukkan aja. Jadi menyimak gitu aja langsung. Atau dipertegas ini penguasaan kosakata dalam konteks menyimak gitu aja. Jadi karena ini bahasa gitu loh. Biar semakin jelas gitu ya. Oke, nanti biar ditambahkan buana. Kemudian metodenya apa ini? Jenisnya. Masuk Metode apa? metodenya menggunakan metode model. Modelnya itu menggunakan model EDI, Metodenya apa dulu, baru RND. modelnya. Metodenya apa jenisnya? Penelitian pengembangan. Penelitian dan pengembangan. Oke. Letak penelitiannya di mana, letak pengembangannya di mana? Letak pengembangannya itu Penelitiannya dulu toh. oke. Letak penelitiannya itu di penelitian pembelajaran. Terus kalau pengembangannya itu di pengembangan media belajar. Coba, coba itu kurang pas jawabannya. Coba lihat rumusan masalah. Nanti akan terjawab. Mana letak penelitian Anda, mana letak pengembangannya. Rumusan masalahnya ada berapa? 3. Tiga. Pertama, Bagaimana analisis kebutuhan oke, pendidik dan stop. peserta didik? Analisis kebutuhan itu penelitian apa pengembangan? Penelitian, Pak. Nah, itu maksud saya. Terus yang kedua, Pengembangan media. nah itu pengembangannya. Terus yang ketiga, Efektivitas. efektivitas kan mengukur, berarti itu penelitian. Tahu ya, mana penelitian, mana pengembangan ya. Oke. Oke, kenapa Adi? Nggak yang lain, nggak pakai ini apa, box and goal atau 4D ya. Define, design, develop, dissemination atau disseminate. Kenapa Adi? Itu belum Pak. belum saya baca di Oke. metode kayaknya. Belum ada alasannya itu. Oke. Penggunaan EDI itu karena kerangka kerja atau proses pada penelitian model EDI ini terstruktur dan merancang untuk mengembangkan media atau mengimplementasi. Terus Ya, banyak yang lain sama penelitian. toh, yang lain juga terstruktur. Emang yang lain nggak terstruktur Oke. loh. Terus banyak penelitian penelitian sebelumnya itu menggunakan EDI ini untuk pengembangan media dan juga sudah terbukti efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran. Ya, harusnya yang terakhir ini yang agak tepat ya. Kalau yang lain tidak terstruktur itu salah, yang lain terstruktur semua. Tapi Edi ini memang untuk media gitu loh. Dan harus diperjelas ini Edi tipe siapa, ini yang perlu kami konfirmasi. Edi kan macam-macam toh. Oke. Ada menurut ini, menurut itu. Nah, ini menurut siapa? Robert Mary Benz yang saya kutip atau saya ambil itu dari bukunya Sugiono. Nah, ini nggak tepat namanya. Itu kalau dalam bahasa di kami plagiat namanya. Anda harus ngutip sumber aslinya, jangan ngutip kutipan. Karena Sugiono punya sendiri gitu loh. Dan coba dibaca di bawah. Jadi Anda di jenis metode itu menulis edi menurut branch yang itu Anda apa namanya nggak mengutip sumber aslinya. Harusnya Anda mengutip Instructional Design the Edi Approach itu tahun 2009 buku babonnya, bukan ngutip Sugiono. Sugiono ngutip branch kok kamu kutip itu loh. Kamu kan nggak paham konteks.
Tetapi di bawah pada langkah Adi, Anda menyebut ini menggunakan Dick and Carry. Lah, yang benar yang mana? Anda pakai Branch, pakai Dick and Carry, atau pakai Sugiono? Anda harus konsisten. Nggak, itu nggak hanya asal definisi loh ya. Nggak hanya asal kutip loh. Tapi penentuan Anda milih model Carry, model Ibda, model Husna, misalnya model Ana Sofiatul Azizah, itu ada konsekuensinya. Paham ya? Nah, saya tanya, Anda memakai yang mana? Karena nanti ini akan menentukan langkah-langkah Anda dalam analisis, pengembangan, sampai uji kelayakan, atau uji efektivitas, atau kepraktisan gitu loh. Nah, ini yang mana yang Anda gunakan? Saya menggunakan yang sudah dikembangkan oleh Sugiono itu, Pak. Hmm? Ya bukan, Sugiono itu mengembangkan punya teori sendiri. Oke. Nanti dicek. Sugiono itu hanya mengutip dari Brands gitu loh. Kalau Anda ngutip Brand, ya kutip buku aslinya tadi. Ya, jadi Brand itu punya buku Instructional Design, The ID Approach, itu tahun 2009 bukunya. Nah, Dick and Carey itu ada 3 penulis yang benar ya. Walter Dick, Low Carey, James O'Carey, itu bukunya The Systematic Design of Interaction tahun 2005, ada yang versi baru 2015. Nah, Anda pilih yang mana itu? Jangan ngutip Sugiono. Kalau Sugiono ya menurut Sugiononya, bukan dari Brands gitu loh. Paham maksudnya? Oke. Nah, yang mana kira-kira? Yang Sugiono itu, Pak. Nah, nah, kalau yang Sugiono nanti dibuang Brands and siapa mau Walter Dick, Oke. Low Carey, James O'Carey tadi. Oke. Tapi apakah benar Sugiono mengembangkan Adi seperti itu kan gitu loh. Nanti perlu dikonfirmasi itu. Jadi menulis di metode itu nggak sekadar nulis pantes-pantesan ada sumbernya, harus ngutip buku aslinya ya. Kalau Anda brand ya dari Instructional Design The Edi Approach itu tahun 2009. Karena Edi ini kan muncul tahun 70 90-an kan, berkembang banyak yang mengembangkan termasuk Sugiono. Nah, kalau Anda menyebut apa namanya dari Robert Mari Brands atau Walter Dick, Low Carey, James O'Carey, ya pilih salah satunya aja, jangan semua. Jadi konsisten gitu loh. Kalau Sugiono, Sugiono aja, nggak masalah, tapi konsisten. Bukan campur aduk. Lah ini kan jenengan ada 3. Sugiono yang dikutip, Robert Mary Brand yang dikutip, sama Walter Dick, Low Carey, James O'Carey juga dikutip. Lah ini kan namanya campur gitu loh, nggak jelas yang mana gitu loh. Kecuali Anda nanti jadi pakar metodologi, tidak masalah mengembangkan sendiri gitu loh. Ini juga ada dari Reis dan Molanda, ini banyak pengembangan kayak gitu loh. Tapi yang sudah baku ya tadi, kalau Sugiono ya kiblat lah. Cuman kalau menurut saya Sugiono bukan pakar ADI, bukan pakar R&D karena beliau menulis banyak penelitian. Menurut saya ya kutip sumber aslinya. Yang pertama ya tadi Robert Maris Brands gitu ya, atau Walter Dick, Low Carey, James O'Carey. Itu sudah mapan karena dia ahli metodologi bener yang tentang EDI. Kalau Sugiono kan research and development ditulis, kualitatif ditulis, eksperimen ditulis, grounded teori ditulis, studi kasus ditulis, semuanya ditulis. Jadi nggak ya pakar tapi nggak spesifik gitu. Saran saya kutip tadi buku aslinya ini sudah saya tuliskan di catatan ini ya. Oke, kemudian di teknik penggalian data Anda apa aja? Teknik pengumpulan, Pak. Pengumpulan data ya. Observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga angket. Observasinya observasi tipe apa? Nggak usah dicari, mau nggak ada kok. Sudah saya baca. Observasi non-partisipan. Non partisipan ditulis tekniknya bagaimana. Jadi di metode itu nggak teori ya. Itu sudah lumayan tulisanmu itu tinggal dipertegas saja. Bukan gini, wawancara adalah itu nggak seperti itu. Tapi kenapa wawancara? Wawancara tipe apa? Proses langkahnya, prosedurnya bagaimana? Caranya gitu ya. Kemudian tadi wawancaranya wawancara apa? Wawancara tidak terstruktur. Nah, data wawancara apa? Berupa apa? Catatan wawancara. Bukan, datanya itu apa? Oh, Oh, data catatan yang wawancara. dihasilkan.
Ya, Data yang dihasilkan itu proses pembelajaran bahasa Arab, pemahaman peserta didik tentang materi, terus media pemahaman pembelajaran, peserta didik tentang materi wujudnya apa? hasil belajar. Nah, nilai berarti. Oke, Jadi kuantitatif apa kualitatif itu? kalau nilai masuknya kuanti. Nah, kalau kuantitatif ya harus terstruktur, tidak boleh wawancara kok tidak terstruktur itu. Wawancara tidak tidak terstruktur itu kalau datanya kualitatif atau wawancara mendalam. Haram hukumnya kualitatif, datanya kuantitatif tetapi wawancaranya terstruktur. Ya apa? Tidak terstruktur. Jadi kalau terstruktur itu sudah ada teori yang digunakan di instrumen namanya. Kalau kualitatif kan cukup panduan atau pedoman yang nanti hanya mencari lewat informan. Kalau Anda ini kan jelas hasil belajar, maka harus terstruktur. Jadi nilainya pun jelas. Nilainya berupa apa? Nilai apa? Berarti nilai kognitif. Benar. Oke, ya, Nah, nilai itu kan kognitif. sudah ada nilainya jelas, teorinya jelas. Jadi wawancara terstruktur, bukan tidak terstruktur. Itu kualitatif ya. Kalau dokumentasi itu masuk teknik atau apa? Masuk ke teknik. Benar, dokumentasi. Ini sering terus ya dokumentasi. Weh. Oke, masuk ke teknik untuk mengumpulkan data yang berasal dari itu nilai notulen rapat atau daftar nilai siswa. Ya, saya kasih info ya bahwa dokumentasi itu bukan teknik, itu prosesnya. Kalau metode atau tekniknya itu studi dokumen. Dokumentasi ada foto-foto itu loh. Kalau studi dokumen Anda mengkaji dokumennya. Itu teknik. Oh, ada RPP, ada isi belajar dikaji sesuai teori yang diterapkan seperti itu, bukan dokumentasi ya. Oke, perbedaannya di mana? Sebelum adanya media ini dengan setelah adanya media ini perbedaannya di mana dalam pembelajaran itu? Dari respon peserta didik ketika belajar bahasa Arab. Karena sebelumnya itu masih metode biasa atau konvensional itu setiap kali belajar bahasa Arab siswa itu cenderung pasif, kurang Terus? semangat gitu. Terus setelah saya coba menggunakan media ini kok respon siswa lebih baik, lebih semangat dan lebih senang gitu. Itu terlalu kualitatif. Yang saya minta nilainya aja, hasil belajar tadi. Ada perubahan enggak? Ada perubahan untuk beberapa siswa. Pada tahap pertama itu masih banyak yang di bawah rata-rata, sekitar ada 5 lebih. Kemudian Hmm. pada percobaan lagi itu tinggal 3 anak yang tidak tuntas. Oke. Cara mengukur efektivitasnya bagaimana? Cara mengukur efektivitas itu saya ambil dari hasil belajar. Nah, hasil belajarnya itu saya bandingkan pada tes, pretest sama posttest. Dan juga menurut dari respon guru. Tuan guru ya. Oke, Oke, waktu saya masih berapa menit, Bu Faringka? sudah selesai, Pak. Nah, sudah selesai. Khawatir bablas nanti. Ya oke, itu saya kira secara umum. Ini tapi ada pertanyaan satu lagi. Ini ahli medianya siapa? Ahli materinya siapa ini? Ya. Untuk ahli media saya meminta Pak Riza. Nah, Pak Riza Saifullah Eskom. Terus untuk validasi ahli materi dari Ibu Faizah selaku dosen mata kuliah bahasa Arab dan juga guru MI Keranggan yaitu Ibu Renita selaku guru mata pelajaran bahasa Arab. Ya ini pertimbangan aja ya. Jadi namanya ahli itu kan
Kalau merujuk KKN ini kan level 7 8 harus S2 ya. Jadi Riza itu posisinya ahli komputer apa ahli media bener dan dia belum S2 gitu ya. Kemudian guru. Guru itu guru senior, sudah guru penggerak, atau guru sudah bersertifikasi, atau hanya guru mapel. Terus letak keahliannya di mana? Itu pertimbangan. Jadi tidak asal mencomot yang gampang gitu loh, tapi ada alasan yang harus diperkuat. Tapi kalau sudah terjadi ya perlu diberi alasan-alasan tadi. Ini namanya ahli, ya. Itu kan secara formal kan jenjang pendidikan. KKN ini level kalau doktor paling tinggi ya level 9, kalau S1 level 6 7, kalau S2 ya level 7 8 ya. Atau yang sudah memiliki sertifikat dari misalnya Badan Standar Nasional Profesi atau LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, atau pernah juara satu tingkat nasional itu layaklah disebut ahli ya. Tapi kalau hanya orang biasa ya bukan ahli namanya. Namanya aja validasi ahli kok ya. Nah, coba nanti kalau sudah berlangsung ya mohon diberi alasan, deskripsi kenapa memilih yang bersangkutan ya. Bukan saya meremahkan, merendahkan bukan, tapi ketika nanti dibaca orang itu agar punya ini ya, alasan kuat gitu. Itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan, saya beri komentar, semoga bermanfaat dan selamat sekali lagi segera revisi secepatnya. Saya kira cukup. Mohon maaf jika ada tutur kata atau hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.